Ekonomi Indonesia masuk 7 besar dunia. Jokowi patut dilanjutkan Ganjar. Indonesia jadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Ini adalah hal terbaik yang bisa saya bagikan untuk hari ini, karena kita melihat bahwa bagaimanapun juga dampak pandemi ini sangat berat buat negara ini. Seluruh negara terdampak pandemi, sehingga menyebabkan ekonomi menjadi lesu dan diuji kesabarannya. Dampak pandemi ini begitu tidak bisa terbayangkan oleh negara-negara yang memang hidup dari pariwisata dan impor bahan baku dari luar negeri. Negara-negara di Asia pun harus kembang kempis dan memiliki nafas panjang untuk bertahan di tengah-tengah pandemi yang melanda selama 2 tahun lebih. Sebetulnya, sampai saat ini pandemi itu terjadi dan belum ada kata selesai. Namun, di tengah-tengah kesulitan yang begitu mencekam dan ketakutan, masyarakat juga pemerintah dalam mengembangkan ekonomi, Indonesia masih bertahan dan terus bertumbuh meskipun perlahan dan lebih lambat dari biasanya. Akan tetapi, jika membayangkan dengan negara-negara lain dan membandingkannya ke Indonesia, mereka jauh lebih sulit keadaannya. Kita patut bersyukur untuk negara ini yang masih bertahan dan terus memiliki kebijakan yang fleksibel selama pandemi terjadi. Per hari ini, artikel ditulis pandemi sudah berlangsung selama 3 tahunan. Meskipun banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, pemerintah belum resmi memutus status pandemi selesai atau tidak. Akan tetapi, roda ekonomi berjalan di Indonesia dengan begitu baik, dengan banyak kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan. Kebijakan impor dan ekspor dilakukan dengan hati-hati dan mengambil keputusan yang sangat tepat. Disinilah kinerja Kementerian Presiden Joko Widodo teruji dan valid. Buat saya, menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia oleh Indonesia tidaklah terbayangkan jika negara ini masih dipimpin oleh pemimpin tolol. Saya tidak perlu sebut pemimpin tolol itu dari mana. Yang pasti, dia menghasilkan proyek-proyek mangkrak yang gila-gilaan dan memperkaya diri sendiri saja. Namun, Presiden Joko Widodo dan jajaran kementeriannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat amat baik. Prestasi ini patut untuk kita perjuangkan dan patut untuk dilanjutkan oleh penerus Presiden Joko Widodo. Dia harus lahir dari rahim rakyat dan juga kalau bisa kader banteng. Menurut Sabda Palon, penerus dari kepemimpinan negara ini haruslah orang yang berdiri di atas kepala banteng. Presiden Joko Widodo adalah orang yang sudah diramalkan oleh Sabda Palon mengenai hal ini. Namun saya yakin Sabda Palon ini tidak bisa dilihat hanya dari satu era saja. Bukan hanya Presiden Joko Widodo yang diramal, namun harus ada penerusnya, yakni Bapak Ganjar Pranowo. Beliau adalah sosok yang tepat untuk memimpin negara ini, karena beliau bukan pemimpin yang gampang disetir oleh ketua umum partai. Dia bukan pemimpin yang jilat kaki dan jilat pantat partai, seperti orang keturunan Yaman itu. Negara Indonesia saya yakin bisa jadi top 5 jika dipimpin oleh orang yang benar. Karena orang yang baik dan benar akan menjadi pemimpin yang tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan berpikir untuk kemajuan bangsa ini. Dia tahu dengan majunya bangsa ini, dia sendiri pun bisa maju. Karena kalau dipimpin oleh orang yang gak benar,
pasti dia hanya jadi boneka Amerika dan Cina. Kalau bukan Ganjar Pranowo, siapa lagi? Prabowo atau Anies Baswedan? Gila.